Bapak, selamat bertemu kembali dengan saya Romualdus Rumamaking. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kronologi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai persyaratan mengikuti ujian praktek mata pelajaran sejarah wajib. Dalam sejarahnya, naskah proklamasi kemerdekaan berhasil dirumuskan dengan melewati proses yang panjang. Kisah itu dimulai dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Fenomena kekosongan pemerintahan akibat bom Hiroshima dan Nagasaki hingga peristiwa Rengas Dengklok. Memutar waktu pada 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat. Melihat kondisi tersebut, pada suatu hari setelahnya BPUPKI diganti menjadi PPKI untuk lebih menegaskan keinginan mencapai kemerdekaan terus berlanjut. Pada 9 Agustus 1945 dijatuhkan bom atom kedua di Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. Pada 12 Agustus 1945, tiga tokoh nasional yang terdiri dari Hararjiman, Wadioningrat, Soekarno, dan Muhammad Hatta bertandang ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi. Pertemuan ini dijadikan ketiganya sebagai upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan. 2 hari setelahnya, tiga tokoh nasional tersebut kembali ke Indonesia. Dan pada hari yang sama, Radio British Broadcasting Corporation atau BBC baru menyiarkan bahwa Jepang secara resmi telah menyerah kepada sekutu. Berita tersebut akhirnya mendorong para golongan muda, di antaranya adalah Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis, untuk mendesak Soekarno-Hatta sebagai kaum tua agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Sayangnya, golongan tua kala itu menolak agar tidak terjadi pertumpahan darah dalam peristiwa proklamasi. Penolakan inilah yang kemudian mendorong para golongan muda memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta pada 16 Agustus 1945. Golongan muda tengah mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Penculikan ke Rengas Dengklok dilakukan agar keduanya tidak terpengaruh oleh perkataan Jepang. Saya ulangi, penculikan ke Rengas Dengklok ini dilakukan agar keduanya tidak terpengaruh oleh perkataan Jepang lagi. Soekarno-Hatta dipaksa untuk segera memproklamirkan kemerdekaan lewat radio. Tak berselang lama, malamnya Soekarno-Hatta dipulangkan ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda Tadashi bersama para tokoh nasional lain untuk merundingkan naskah proklamasi. Hingga pada 17 Agustus 1945, tepat 77 tahun silam, bangsa ini akhirnya berdaulat, menyatakan kemerdekaannya dengan hingar-bingar. Pagi itu, kediaman Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dipadati oleh sejumlah pemuda. Mereka berbaris untuk menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan sekaligus pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Kabar terkait proklamasi kemerdekaan ini pun disiarkan di media massa dan radio, serta dibagikan lewat surat selebaran. Hari itu, seluruh elemen masyarakat akhirnya berhasil menghirup udara kemerdekaan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan saat ini?
untuk memaknai momentum besar tersebut? Jawabannya tentu saja dengan meneruskan perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya ceritakan mengenai kronologi proklamasi. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan limpah terima kasih. Dan jika ada kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya juga mengucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya.